Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, untuk video gua hari ini, gua ingin menceritakan kisah dari Tarakan. Pada kasus ini, bisa dikatakan kasus cukup sulit terungkap lantaran minimnya petunjuk pada saat itu. Yang mirisnya, korban ditemukan setelah 1 tahun lebih dari pelaporan tentang orang hilang. Bagaimana kisahnya hingga kasus ini pun terungkap? Yuk kita simak videonya. Seorang pelajar SMK Kota Tarakan, Kalimantan Utara, berusia 17 tahun bernama Arya Gading Ramadan, telah dilaporkan hilang oleh pihak keluarga selama 1 minggu, tepatnya pada bulan April 2021. Berawal ketika ayah korban diberitahu oleh mantan istrinya jika Arya telah meninggalkan rumah lebih dari seminggu dan belum pulang ke rumah. Terakhir kalinya jika Arya berpamitan akan pergi ke kandang ayam milik keluarganya, yang diketahui jika kandang ayam tersebut dikelola oleh Arya. Namun sejak hari itu Arya pun menghilang, tidak ada kabar beritanya. Dengan adanya kabar itu pun sang ayah pun mengecek keberadaannya dengan melakukan pengecekan ke kandang ayam yang dimaksud. Pihak keluarga pun menjelaskan jika di dalam kandang ayam ditemukan motor bersama dengan kunci yang masih menempel pada motor. Namun Arya diketahui tidak berada di sana. Dan menurut informasi keluarga, selain motor, Arya pun membawa tas yang berisikan laptop, namun itu hilang bersama dengan Arya. Adapun hal itu, pihak keluarga melaporkannya kepada pihak kepolisian. Dengan adanya laporan itu pun, pihak kepolisian segera melakukan penyelidikan. Namun sayangnya, ketika pihak kepolisian melakukan penyelidikan, polisi pun tidak berhasil menemukan keberadaan dari Arya. Pada kasus ini, pihak kepolisian pun sangat sulit untuk mencari keberadaannya lantaran minimnya petunjuk yang didapat oleh pihak kepolisian. Sementara pada sisi lainnya, pihak keluarga pun sudah berusaha untuk mencari Arya, baik kepada orang sekitaran atau dengan teman-teman dekatnya. Tetapi hal itu pun tidak berbuah hasil dan keberadaan Arya pun masih menjadi misteri. Keluarga pun terus berharap bisa menemukan keberadaannya dengan selamat sambil menunggu informasi dari penyelidikan pihak kepolisian. Penantian keluarga tidak terasa sudah hampir 1 tahun lebih, tepatnya 20 bulan, tetapi keberadaan Arya pun tidak diketahui rimbanya. Bahkan keluarga pun tidak mendapatkan informasi lanjutan dari pihak kepolisian. Di saat pihak keluarga selalu menanti kabar dari Arya, mulailah tersebar isu di tengah-tengah masyarakat yang tidak diketahui dari mana berawal isu tentang kondisi Arya yang telah tiada lantaran telah dibunuh oleh seseorang. Awalnya pihak keluarga pun yang mendapatkan berita isu tersebut menganggapnya sebagai angin lalu saja. Tetapi semakin hari, isu itu pun semakin santer tentang kabar buruk yang menimpa Arya, yang menimbulkan perasaan tidak enak hati kepada pihak keluarga. Demi bisa memastikan isu tersebut, pihak keluarga pun memutuskan untuk melaporkannya kepada pihak kepolisian. Orang tua korban melaporkan kembali kepada pihak kepolisian pada tanggal 27 November 2022, sekitar pada jam 11 siang. Pihak keluarga melaporkan tentang tersebarnya isu tentang Arya yang dikabarkan telah meninggal dunia akibat dibunuh. Namun meski ada laporan itu, pihak kepolisian tidak serta-merta langsung mengambil kesimpulan jika Arya telah dibunuh, lantaran kabar tersebut masih tahap awal, yakni sebatas isu yang beredar di tengah-tengah masyarakat yang tidak diketahui dan bersumber dari mana. Namun pihak kepolisian pun tetap menanggapi isu tersebut dengan melakukan penyelidikan mencari sumber berita tersebut. Pihak kepolisian mulai menelusuri sumber isu tersebut. Satu persatu orang yang terkait dengan isu itu pun dipanggil oleh pihak kepolisian hingga mencapai 10 orang saksi yang diperiksa. Pada akhirnya dari 10 orang yang diperiksa mengkerucutlah pada 1 orang yang menjadi sumber awal isu itu menyebar. Menurut sumber utama,
jika ada seorang pria bernama Edi Guntur berusia 23 tahun. Saksi mengatakan jika Edi pernah keceplosan bercerita dan mengaku telah melakukan pembunuhan kepada seseorang, namun dirinya pun tidak bisa memastikan kepada siapa dia melakukan pembunuhan. Lantaran Arya kini hampir 2 tahun lamanya, banyak yang berpendapat jika pembunuhan itu dilakukan kepada Arya. Meskipun ini hanyalah sebuah pendapat yang beredar di sekitaran masyarakat, namun pihak kepolisian pun tetap melakukan penyelidikan. Karena hal yang tidak mungkin jika seseorang berani mengakui pembunuhan jika memang tidak pernah melakukan pembunuhan. Setelah polisi mendalami kasusnya, akhirnya polisi pun mengambil kesimpulan jika pengakuan itu benar adanya. Namun dugaan itu pun harus dibuktikan kebenarannya, hingga akhirnya polisi mengamankan Edi Guntur guna dilakukan interogasi. Saat menjalani proses interogasi, Edi menolak keras telah melakukan pembunuhan kepada Arya. Namun saat polisi melakukan konfirmasi pengakuannya kepada saksi, Edi pun tidak bisa mengelak lagi jika dialah pelaku pembunuhan kepada Arya. Sejak dari pengakuan itu pun terlihatlah pelaku Edi masih berusaha menutupi pembunuhan itu dengan selalu berubah-ubah dalam memberikan keterangan di mana lokasi tubuh Arya disembunyikan. Proses interogasi berjalan selama 3 hari, dan hari ketiga itulah pelaku mengakui telah menguburkan tubuh Arya yang tidak jauh dari kandang ayam saat korban terakhir kalinya, tepatnya berada di sekitaran kebun nanas. Dari pengakuan itulah terungkaplah 2 pelaku lainnya, yakni AF, istri dari pelaku Edi, diamankan di kediamannya yang berada di Gunung Lingkas pada hari Minggu tanggal 27 November 2022 sekitar pada jam 16.00, dan seorang pria berinisial MN. Rupanya pelaku ini sudah berada di dalam penjara lantaran kasus penyalahgunaan obat terlarang. Kisah berawal ketika pelaku Edi mendapatkan modal uang 200 juta rupiah dari ayahnya untuk modal usaha kepiting di Kelurahan Juwata, Laut Tarakan. Namun uang itu pun habis lantaran pelaku Edi yang memiliki hobi berjudi. Uang itu habis digunakan untuk judi online. Lalu pelaku Edi pun memutar otaknya, bagaimana bisa mendapatkan uang sebanyak itu. Dari hasil diskusinya dengan sang istri, akhirnya muncullah ide untuk melakukan penculikan kepada Arya, yang dimana korban ini masih ada hubungan saudara dengan pelaku, yakni saudara sepupu. Edi Guntur bersama dengan sang istri menuju kandang ayam, yang dimana kedua pelaku mengakui jika korban sering berada di sana mengelola peternakan ayam milik keluarganya. Saat tiba di sana, mereka pun bertemu dengan korban Arya di depan pintu kandang ayam. Pelaku Edi menodongkan sajam badik kepada korban dan menyuruhnya untuk masuk ke dalam. Di dalam kandang ayam itulah korban diikat tangan dan kakinya, lalu didudukan di kursi. Dan mereka pun menghubungi rekannya yang berinisial MN untuk membantunya membuat video permintaan tebusan 200 juta rupiah kepada orang tua korban. Namun dalam pembuatan video tersebut, korban melakukan pemberontakan dan melawan, yang membuat pelaku Edi merasa kesal dan marah hingga hilang kesabaran, lalu menikam paha kanan dari korban. Melihat hal itu, pelaku MN menjadi panik, lalu menghasut Edi dengan mengatakan jika korban Arya dilepaskan begitu saja, maka dia akan melaporkan kejadian itu kepada pihak kepolisian. Adapun saran dari pelaku MN, akhirnya Edi mengikutinya, dan mereka pun mengambil sisa gulungan kabel listrik lalu dikalungkan di leher korban, dan pelaku Edi menarik dari arah kanan dan pelaku MN menarik dari arah kiri, dan mereka berdua melakukan bersamaan yang mengakibatkan korban pun kehilangan nyawanya. Demi untuk memastikan jika korban sudah tidak bernyawa, pelaku Edi menikam kembali untuk kedua kalinya ke bagian dada korban. Setelah melakukan pembunuhan itu, ketiga pelaku pun berdiskusi
Dan dari hasil diskusi itu, jika mereka tidak akan mengambil atau menjual barang pribadi dari korban, para pelaku sengaja menyimpan motor korban dengan kondisi kunci menggantung, dengan tujuan dan berharap ada seseorang yang mengambil motor tersebut. Maka yang akan dicurigai adalah pencuri itu. Selain itu, mereka pun membuang tas berisikan laptop ke tempat sampah, lalu membungkus tubuh korban menggunakan kain dan terpal untuk menghindari darah tercecer. Ketiga pelaku memutuskan untuk menguburkan tubuh korban di kebun nanas yang masih di sekitaran peternakan ayam tersebut. Mereka pun menggali tanah hingga kedalaman 50 cm dan tubuh korban dikuburkan di sana. Setelahnya mereka pun kembali untuk membersihkan darah korban yang tercecer dengan menyikat dan menyiram menggunakan air. Usaha dari ketiganya sangat efektif. Mereka berhasil menutupi kasus pembunuhan ini hampir 2 tahun, tepatnya selama 20 bulan. Saat polisi melakukan penggalian lokasi di mana pelaku menguburkan tubuh korban, dari sanalah polisi pun berhasil menemukan korban dalam kondisi sudah menjadi kerangka, yang dimana di leher korban pun masih ada kabel yang digunakan untuk membunuh korban. Melihat apa yang terjadi kepada korban dan berdasarkan kronologi awal, sudah jelas jika kasus ini merupakan kasus pembunuhan berencana dan mereka pun terjerat dengan pasal 340 KUHP dengan ancaman vonis mati. Uang untuk modal usaha dihabiskan oleh pelaku untuk berjudi. Namun, orang yang tidak bersalah malahan menjadi korban adalah orang lain. Semoga kita dijauhkan dari perilaku seperti itu. Oke guys, sekian dulu video gua hari ini dan jangan lupa ikuti terus video gua. Oke?